Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Karina Saja. Untuk kali ini, siang ini saya akan share bagaimana memijat kaki dengan beberapa masalah yang ada di kaki ya. Khususnya setiap hari kita banyak kegiatan seperti berlari, berolahraga, bekerja, tanpa kita sadari ada kemungkinan cedera pada kaki kita. Di dalam kaki juga terdapat ada otot yang menumpang atau membantu kita, yaitu jaringan ligamen dan jaringan tendon. Di situ kita bisa melihat nanti di dalam video terdapat ada penjelasan untuk mengenai ligamen dan jaringan tendon tersebut. Jangan lupa ya teman-teman, nanti bisa tonton videonya. Kalau selama ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar, karena mungkin di video aku kurang lengkap, bisa teman-teman bantu untuk bisa sempurna gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa ya ditonton sampai habis. Akan saya mulai ya gerakannya untuk pagi ini, yaitu daerah area kaki kita mulai dengan pemanasan dahulu. Kita dengan gerakan stretching ya, agar otot tidak tegang, kita stretching dulu, pemanasan supaya tidak terjadi cedera otot sebelum melakukan pijatan. Untuk selanjutnya nanti hampir sama dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Hanya perbedaan untuk daerah kaki atau area tangan tetap ada ya. Tapi gerakannya sama, tidak banyak yang berbeda. Oke, kita mulai tadi dari stretchingnya dari ujung kaki ya, dari jari-jari, punggung kaki, lalu naik ke pergelangan kaki, kemudian ke punggung, kemudian ke lutut, dan terus sampai kalau untuk area paha kita pijat juga, seharusnya memang harus dilakukan stretching. Punggung kaki dengan gerakan kita menggenggam ya secukupnya tangan, kemudian dengan gerakan thumb press juga, itu dipijat perlahan punggung kaki, kemudian di sela-sela jari-jari kita atau jari pasiennya ya yang kita pijit. Terus kemudian sedikit penekanan di area telapak kaki juga. Sebelumnya nanti kita balurkan oil dulu ya, oil massage ya. Kadang ada permintaan dari pasien mau pakai oil sendiri boleh, atau oil dari terapis yang sudah tersedia juga diperbolehkan. Kita balurkan minyak ya dari punggung kaki ya, kemudian naik ke pergelangan kaki, kemudian langsung meluncur ke atas ya, melewati punggung kaki dan sampai ke lutut. Kita usap bagian punggung kaki dengan gerakan yang sama, bisa dibantu dengan thumb press-nya. Kemudian sedikit demi sedikit dibalurkan gerakan, kita ulang bisa sampai 3-5 kali. Usap perlahan sambil kita menanyakan kepada pasien yang kita pijit bagaimana untuk tekanannya, cukup atau kurang. Itu sangat penting kita lakukan ya, supaya yang kita pijit merasa nyaman, bisa enak gitu. Kadang kalau kita pijitnya kekerasan atau kurang tekanannya, pasien kurang nyaman, kurang selesai. Makanya kita tanyakan, bagaimana Bu, Pak, atau Kakak, untuk tekanannya bagaimana, kurang atau cukup gitu. Kalau kurang kita tambah, kalau kelebihan tekanannya terlalu strong ya kita kurangi. Kemudian meluncur ke atas ya dengan tekanan yang sedang, kemudian dibantu dengan thumb press-nya. Kita rasakan otot-otot yang kaku ya, kan pasti terasa di jari-jari kita. Sambil dengan gerakan sedikit thumb circle ya, dibantu dengan finger kita, jari-jari yang lain. Kemudian naik ke atas, sedikit. Untuk selanjutnya
balurkan ya, terus gerakannya sampai merasa nyaman si pasiennya. Kemudian gerakan Alvarez dengan genggaman ya, meluncur dari pergelangan kaki ya sampai ke lutut. Terus di circle area mata kaki dan punggungnya, punggung sebelah mata kaki juga. Kemudian naik ke atas sampai lutut ya, terus di circle bagian tengah lutut tadi. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu petrisize ya, dengan cara bergantian kanan dan kiri. Terus difokuskan di bagian lutut ya, supaya kadang kan di lutut itu terasa pegel gitu ya, karena menopang juga bagian tubuh kita. Sering untuk lebih ini ya, lebih penekanannya, kita gerakannya kan banyak di lutut lah, kita tambahin juga area lututnya dengan gerakan yang enak. Kemudian fokus juga di area mata kaki, petrisize-nya ya. Bantu dengan thumb press perlahan ya, kemudian naik ke punggung kaki. Terus Alvarez lagi sambil ke atas sampai ke lutut. Beri pijatan di lutut sama. Lakukan kurang lebih sekitar 1 menit cukup atau 2 menit ya di area lutut. Ya, kita kembali lagi gerakan Alvarez. Bisa dikombinasikan ya teman-teman, langsung atau ada gerakan yang lain boleh. Nanti kalau teman-teman mau variasi bisa, cuma untuk bakunya dasarnya gerakannya seperti yang saya contohkan. Mudah, simple gerakannya. Kemudian setelah itu ada gerakan seperti kita rolling ya, memutar seperti gerakan rolling ya, sampai lutut. Kembali ke bawah, kemudian di area mata kaki kanan dan luar. Gerakan Alvarez. Usap bagian punggung kaki dengan jempol atau thumb ya. Ambil bagian tumit dalam dengan thumb juga. Terus nanti diikuti dengan bagian luar daerah tumit ya. Tumit yang bagian luar itu dilakukan dengan gerakan dengan jempol cukup 3-5 kali. Kemudian kembali usap juga di bagian punggung. Setelah gerakan yang kita lakukan bagian tumit dalam dan luar itu bisa kembali lagi dengan gerakan pada punggung ya, punggung kakinya. Kemudian naik dengan gerakan Alvarez ke atas sampai ke ujung pergelangan kaki. Sekarang kakinya bisa dilipat, ditekuk. Kita ambil gerakan untuk mengerjakan bagian betis. Ambil dari belakang lutut turun sampai pergelangan kaki. Kita usap ke bawah, tarik dengan keempat jari kita, yaitu jari telunjuk, tengah, jari manis, dan kelingking. Lakukan berkali-kali sekitar kurang lebih 2 menit cukup, atau bisa dengan 6 kali hitungan. Oke. Kembali lagi ke punggung kaki dengan thumb. Dibantu dengan ini ya, pressnya ya, thumb pressnya ya, dipress sedikit. Ambil gerakan dari ujung tumit ke atas, kemudian mulai lakukan dengan thumb atau jari lainnya untuk mengusap bagian sela-sela jari kaki. Lakukan sekitar 3 kali juga cukup. Pokoknya bisa diatur sendiri oleh teman-teman waktunya ya. Kemudian tarik ujung tumit ya, bagian belakang mata kaki. Kemudian usap
bagian mata kaki juga, fokus di situ sekitar 3 kali putaran. Kembali lagi ke bagian jari-jari kaki di sela-sela kaki. Biasanya ada yang senang ini ya, jari-jarinya ditarik gitu atau dibunyiin. Kalau saya sih tidak, biasanya ini cukup dipres, ditarik bagian sela-sela jarinya, bisa dari belakang jari, telapak jari-jari dengan gerakan menjepit di atas. Kemudian fokus di bagian jempol. Biasanya ini bisa mengurangi rasa sakit di kepala atau bisa penyakit flu, tenggorokan bagian jempol ya, bisa. Kemudian ambil fokus dengan kepalan, gerakan kepalan di bagian telapak. Untuk bagian telapak jari yang bagian tengah itu terhubung dengan organ dalam perut ya, seperti pankreas, lambung. Itu bisa meringankan ya nanti masalah pencernaan. Gerakan berikutnya yaitu Alvarez dari pergelangan kaki naik sampai ke lutut, turun melalui bawah lutut lewat betis ya, kemudian sampai ke ujung kaki. Fokus ya. Berhenti cukup dengan tekanan lembut. Kemudian lanjutkan untuk gerakan berikutnya yaitu kaki sebelah kiri. Sebelum kita mengusap oil atau mengaplikasikan oil, kita gerakan sama ya sebelumnya, yaitu dengan stretching ya. Stretching fungsinya untuk merilekskan otot. Jadi sebelum dipijit itu ada peregangan ini ya, ototnya, supaya tidak ada cedera nantinya setelah dipijat. Oke, kita fokus, kita ambil untuk di bagian punggung kaki ya dengan diusap dengan hitungan 3 sampai 6 kali. Fokus di bagian punggung kaki ya, ingat biar rileks ya. Pasien yang kita pijit biar rileks. Fokus pelan gerakannya dengan cukup tadi hitungannya 3 sampai 6 kali ya. Kemudian di bagian mata kaki dengan gerakan circle, meluncur ke atas, Alvarez, ambil bagian dalam dengan kemudian dengan tangan sebelah kiri dengan juga ambil punggung luar bagian kaki di sela-sela antara tulang kering itu ada otot ya. Fokus di situ. Kemudian naik ke bagian lutut. Kembali lagi dengan gerakan Alvarez dengan thumb dan keempat jari kita. Ambil gerakan Petrisize dari pergelangan kaki naik sampai ke lutut. Pergantian. Turun juga sama dengan gerakan Petrisize. Oke. Fokus di lutut kurang lebih 5 detik ya, naik lagi, fokus di bagian punggung kaki ya, antara tulang kering dengan betis ya. Naik. Ini kita lakukan kurang lebih dengan hitungan 8 hitungan juga bisa, tergantung pengerjaannya berapa jam kita pijat, nanti bisa dibagi waktunya. Bisa dibagi waktunya 1/4 untuk kaki kanan dan kiri, kemudian 1/4 lagi bagian atas yaitu bagian area pantat, kemudian naik punggung. Biasanya kan pengerjaan seluruh badan ya, nanti kira-kira teman-teman bisa bagi waktunya. Nanti kalau sudah terbiasa pijit, insya Allah waktunya mudah di planning ya. Sebelumnya kita coba sendiri dulu, nanti bagian-bagian mana ntar waktunya bisa dibagi.
Untuk gerakan Patrices ini sama, fungsinya juga merilekkan anggota tubuh, yaitu khususnya di bagian area betis ya, punggung betis, punggung kaki gitu maksudnya. Kemudian gerakannya dengan fokus dengan thumb ya, karena bagian sini memang ada tulang kering ya, kita harus bisa merasakan antara tulang dan otot, bisa membedakan. Terus biasanya kalau ada cedera di bagian eh, kaki, pergelangan kaki atau bagian lutut, atau nanti biasanya mengarah, biasanya efeknya itu sampai ke pinggang. Nanti kita ambil bagian punggung kaki di bawah lutut ya, luar ya, itu ada seperti ini cekungan ya, itu agak ditekan. Di situ ada terdapat cekungan. Di situ biasanya titik yang dipakai untuk para terapis ya, apabila untuk meringankan sakit yang diderita pasien. Di bagian lutut itu terdapat tendon ya. Tendon adalah jaringan ikat tebal yang mengikat otot pada tulang. Biasanya tendon itu berfungsi sebagai kontrol ya, sebagai kateral atau penggerak gitu ya, yang membantu otot dan menggerakkan sendi untuk menggerakkan antara tadi tulang dengan otot-otot tersebut. Jadi pembengkakan pada tendon itu dapat menyebabkan rasa sakit dan nyeri di luar sendi. Biasanya untuk penyembuhannya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu susah gitu. Kemudian terdapat juga ada ligamen. Ligamen di situ sangat hampir sama ya, tapi tetap ada perbedaannya. Kalau ligamen itu kan jaringan yang menyambungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya, sedangkan jaringan tendon tadi menghubungkan otot dengan tulang ya. Perbedaannya di situ ya, antara tendon dan si ligamen tadi. Jadi jaringan yang menyambungkan tulang satu dengan tulang lainnya itu adalah jaringan ligamen, tapi jaringan tendon itu adalah yang menghubungkan otot dengan tulang begitu. Kemudian saya akan fokus untuk bagian tadi ya, yang untuk cedera, untuk di bawah lutut itu terdapat cekungan sedikit ya, nanti kita raba dan kita tekan pada area tersebut, kemudian diuraikan otot-otot yang bermasalah tadi. Cedera pada tendon biasanya terjadi ketika melakukan olahraga atau aktivitas yang melibatkan gerakan yang tiba-tiba dan tajam. Misalnya kita ketika melompat atau tendang, kemudian ada gerakan pada bela diri, menangkis, memukul, dan lain-lain. Itu semuanya menggunakan gerakan yang keras atau lebih kuat ya. Kemudian kembali lagi kita ke gerakan Alvarez ya, fokus di belakang betis. Cedera ligamen itu sering terjadi pada atlet ya, sering terjadi, sangat itu dapat mengenai setiap sendi-sendi para atlet yang sedang beraktivitas keras, mungkin berlari atau banyaklah yang lain. Itu kan membutuhkan gerakan yang benar-benar ini kuat ya. Biasanya itu ligamen yang paling sering cedera, robek itu daerah lutut sama pergelangan kaki. Oke, untuk gerakan pergelangan kaki kita fokus ya saat ini. Ini dibantu dengan thumb ya, gerakan thumb. Kemudian jangan lupa setiap pergantian gerakan itu dengan gerakan Alvarez ya. Kemudian ambil bagian tumit ya, dengan thumb juga seperti tadi contoh di awal, dengan tekanan menggunakan ibu jari. Oke, bagian yang tadi bermasalah bisa dibantu di area seputar mata kaki. Itu bisa membantu dengan gerakan yang menggunakan thumb itu ibu jari.
Fokus diuraikan otot-otot yang bermasalah. Tadi yang saya sebutkan seperti ini ya, di belakang lutut tadi kan terdapat, pokoknya area di belakang atau di dalam lutut itu kan ada jaringan ya, otot ya, seperti ligamen dan tendon tadi, dia yang menyatukan antara tulang dengan tulang. Dia adalah jaringan otot atau jaringan urat ya, saraf ya, yang akan membantu untuk pergerakan setiap gerak-gerik tubuh. Saat ini kita fokus ini sampai di gerakan petrisize ya. Petrisize itu hampir sama kayak mirip ini ya, dengan gerakan seperti meremas. Biasanya sih dipakai di bagian ini ya, betis ya, di tempat yang banyak lemaknya. Tapi kalau mau terapis, mau kombinasi di bagian punggung kaki ya, hati-hati jangan terlalu menekan keras karena ada tulang kering ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu bagian punggung kaki. Ambil sela-selahnya jari-jari kaki kita, kemudian gunakan gerakan thumb friction, ditarik ke atas menuju ujung jari. Kemudian kalau untuk menghilangkan rasa lelah yang ada di kaki juga bisa di bagian sela-sela jari-jari kita, itu di thumb press ya, ditekan agak lama, kurang lebih hitungan 10 detik lah cukup setiap jarinya, setiap sela-sela jari tersebut. Dan nanti sehabis itu bisa, bagi yang suka ditarik-tarik ini ya, jari-jarinya itu bisa, tapi kalau yang nggak suka cukup dibantu dengan gerakan seperti kita sedang melakukan refleksi ya, refleksi pada jari kaki, yaitu khususnya di belakang jari kaki, di telapaknya ya, di belakang jari tersebut. Nanti bisa ditarik sedikit dengan menggunakan jempol, rasanya enak, sakit-sakit sedikit tapi enak. Fokus di mata kaki, kemudian meluncur Alvarez ya, punggung kaki, ambil, angkat kaki, fokus di tumit, Alvarez. Setelah itu bagian punggung kaki di sela-sela antara jari-jari kaki ya, menggunakan thumb. Ya, untuk penutupan kita bisa dengan gerakan diputar atau di roll. Kemudian ke kanan, ke kiri cukup 2 kali diputar. Lalu dorong ke arah badan kita dan keluar sampai kerasa tertarik otot-ototnya ya. Kemudian pukul-pukul bagian telapak kaki. Dan usap lagi bagian punggung, kemudian tarik keluar. Selanjutnya pembersihan oil ya, yaitu dengan hand towel atau waslap. Bisa dengan cara diremas dengan kelima jari kita perlahan, dua kali ya bisa, atau 3 kali. Yang penting minyaknya tidak terlalu banyak ya bekasnya itu. Kemudian fokus di area kaki juga, telapak kakinya, supaya kalau berjalan tidak terlalu licin. Kemudian kaki kanan juga sama, dibersihkan, diangkat oilnya dengan cara yang sama. Dilakukan sekitar 2 kali atau 3 kali cukup. Yang dirasa minyaknya sudah berkurang. Telapak kaki jangan sampai lupa ya, oilnya juga jangan sampai tertinggal banyak, supaya berjalannya tidak licin ya. Oke, cukup selesai. Terima kasih ya. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sampai jumpa ya di video aku yang berikutnya. Oh ya, jangan lupa ya dibantu share, like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih.